Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah kehebatan istri Abu Nawas saat menangkap harimau yang buas. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang biasa disapa dengan Abu Nawas ialah seorang pujangga Arab, sekaligus salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Tokoh sufi yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad ini dikenal dengan tingkah konyolnya. Namun, banyak yang meyakini bahwa beliau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, Abu Nawas tidak pernah lepas dari tantangan yang aneh, dan terkadang permintaan baginda Khalifah Harun ar-Rasyid nggak masuk di akal. Parahnya, jika permintaan itu tidak dituruti, bisa berabe bagi Abu Nawas. Begitu juga yang terjadi pada hari itu. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun ar-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan bunuh kau." Bila sudah begitu, Abu Nawas hanya bisa menunduk sembari menatap lantai. Abu Nawas menyadari baginda raja sedang emosi kepada dirinya. Dari bentuk mulut dan intonasinya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa baginda raja sedang kesal dengan Abu Nawas. "Iya tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. Mau tidak mau Abu Nawas mengiyakan. "Semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Lanjut Abu Nawas meminta kelonggaran. "Baik," kata baginda raja setuju. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa baginda raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan dirinya. Ini perkara serius, pikir Abu Nawas gelisah. Kali ini aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya, Abu Nawas berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumahnya. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. "Baik," kata istrinya Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. "Hai Abu Nawas, tumben lu sholat di sini?" bertanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," ucap Abu Nawas berdalih. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silakan," jawab Abu Nawas. "Hamba sangat berterima kasih
atas kebaikan hati tuan. Lanjutnya, maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda," katanya, "apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun," rayunya. "Baiklah, kalau keinginan tuan demikian," jawab istri Abu Nawas polos-polos saja. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanyanya kepada istri Abu Nawas. "Tuan penghulu, silakan bersembunyi di dalam kandang itu," ujarnya lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri dan kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya Abu Nawas. "Apa putih-putih itu?" tanya lagi Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Dan hari itu adalah tepat 8 hari batas waktu yang diberikan Baginda Raja untuk menangkap harimau berjenggot. Sesuai janji dengan Baginda Raja, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana kerajaan. Baghdad menjadi gempar karena orang-orang ingin melihat harimau berjenggot. Seumur-umur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan si cerdik Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana kerajaan hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana kerajaan. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah, hamba berhasil," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda melototkan matanya. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Akan tetapi Baginda Raja tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda Raja bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Oh penghulu, ya tuanku Shah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya, aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab
ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda Raja segera memerintahkan punggawa untuk mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar. Telah sebelumnya dicukur rambutnya hingga segi 4 agar diketahui oleh seluruh rakyat sebagai hukuman orang yang berkhianat dan jangan ditiru. Wallahu alam bishawab. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.